Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Hatimah dengan NIM 2231410887. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kenampakan alam atau sering disebut juga dengan bentang alam. Langsung saja kita masuk pada bentang alam atau kenampakan alam daratan terlebih dahulu. Sawah adalah lahan pertanian yang berupa hamparan sawah yang dikelilingi pemantang untuk membatasi lahan sawah yang satu dengan lainnya. Pemantang juga berfungsi mencegah keluar masuknya air secara berlebihan. Bukit adalah bentuk permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Bukit memiliki ketinggian yang relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Bukit memiliki sisi yang landai dan agak curam, biasanya berada di ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Memiliki puncak yang jelas yang umumnya lebih bulat daripada puncak gunung. Lembah adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan, memiliki bentuk cekung dan menjorok ke bawah, memiliki bentuk khas yaitu bentuk U atau berbentuk V. Pegunungan adalah kumpulan gunung atau bukit yang saling menyambung dan memanjang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya masuk pada bentang alam atau kenampakan alam perairan. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai terbentuk oleh erosi air seperti gelombang serta interaksi antara lingkungan laut dan lingkungan darat. Pantai terus berubah akibat pengaruh angin, gelombang, arus, dan pasang surut. Danau adalah bentang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak dan memiliki ukuran yang sangat luas serta dapat menampung air hujan, mata air, rembesan, dan air sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Nah, selain dikelompokkan menjadi bentang alam atau kenampakan alam daratan dan perairan, juga bisa dikelompokkan menjadi bentang alam dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Contohnya itu ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan sebagainya. Nah, sedangkan berdasarkan bentang alam yang telah disebutkan tadi yang termasuk dataran tinggi yaitu pegunungan dan bukit. Dataran rendah adalah bentang alam berupa tanah datar yang luas dan berada di ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut. Contohnya itu ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Madiun, dataran rendah Palembang. Dan dari bentang alam yang telah disebutkan tadi yang termasuk dataran rendah yaitu sungai, lembah, sawah, dan pantai. Dengan bentang alam berbeda, kita perlu adaptasi untuk tetap bertahan hidup. Misalnya di Gunung Jayawijaya, Papua. Di sana suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Maka saat berada di dataran tinggi Gunung Jayawijaya, Papua, harus menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan kondisi alam. Kondisi tersebut berlainan dengan daerah gurun. Di sana suhunya panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Nah, dengan kondisi bentang alam yang berbeda-beda tentu memengaruhi keberagaman budaya. Menurut para ilmuwan, tempat tinggal itu dapat memengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya rumah adat Honai di Papua. Di dalam rumah Honai, biasanya suku Dani membuat perapian untuk memasak yang sekaligus bisa menghangatkan suhu ruangan.
Rumah Honai dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah serta terbuat dari jerami atau ilalang. Tujuannya untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni tidak kedinginan. Selanjutnya, suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka membangun rumah berupa rumah panggung terapung. Hal ini bertujuan agar mereka dengan tempat bekerja dan memudahkan akses menuju perahu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.